Yang kemarin terakhir adalah contoh 2 ini ya. Kita ulangi lagi sedikit. Soalnya adalah Y2 aksen dikurangi Y1 aksen sama dengan 3 cos 2X. Yang ditanyakan adalah solusi khusus. Dengan menentukan YP-nya adalah A cos 2X ditambah B sin 2X, maka diperoleh Y1 aksennya adalah min 2A sin 2X ditambah 2B cos 2X, dan Y2 aksennya min 4A cos 2X dikurangi 4B sin 2X. Kemudian, setelah kita diferensialkan, kita substitusi ya, diferensiasi dan substitusi kemarin metodenya. Ya, ini kita substitusikan ke soal yang kita punya. Soal yang kita punya adalah Y2 aksen dikurangi 1 aksen ya kalau nggak salah. 3 cos 2X. Nah, Y2 aksennya adalah min 4 A cos 2X. Masukkan ke sini ya. Kemudian yang Y1 aksennya adalah min 2A sin 2X ditambah 2B cos 2X. Lalu yang cos, dan ini ya, min 4A cos 2X dengan 2B cos 2X, kita gabung. Ini menjadi negatif 2 karena kita kalikan ke sini ya, negatif 2 dikalikan positif 2B. Kita gabung min 4A dikurangi 2B dikali cos 2X. Lalu ada 2A min 4B dikali sin 2X. Nah, kita harus cari tahu berapa nilai dari masing-masing koefisien ini ya. Caranya adalah dengan metode eliminasi dan substitusi. Min 4A dikurangi 2B, ya kan cos. Cos itu punya temannya di sebelah kanan, di ruas kanan. Di sini ada 3 cos 2X. Artinya ada yang sepadan dengan cos ini. Jadi di ruas kanan kita bisa tulis 3. Untuk yang sin 2A dikurangi 4B sama dengan 0, karena tidak ada yang sinus ya di sebelah kanan ya. Ini pasti teman-teman sudah paham lah gimana cara eliminasi. Ya. Kita hilangkan yang A-nya dulu, kita kali 2. Kemudian yang atas tetap ya, 4A dikurangi 2B sama dengan 3, kemudian 4A dikurangi 8B sama dengan 0. Kita jumlahkan, habis ya. Ini jadi berapa nih? Min 2B ditambah negatif 8, jadi negatif 10 ya. Sama dengan 3. Sehingga B-nya adalah negatif 3/10. Kalau udah tahu B-nya pasti kita bisa cari yang A ya. Tinggal kita substitusi ke salah satu persamaan yang ini. Diperoleh A-nya adalah negatif 3/5 dan B-nya negatif 3/10. Masing-masing nilai ini kita masukkan ke ini ya. Tadi kan kita punya A cos 2X ditambah B sin 2X. A-nya adalah negatif 3/5, sehingga YP-nya adalah negatif 3/5 cos 2X dikurangi 3/10 sin 2X. Gitu. Sampai contoh 2, ada pertanyaan dulu. Atau mau lanjut? Bisa dilanjut.
Materinya sudah di-download. Kan sudah saya share ya di Google Classroom kemarin. Jadi sekarang teman-teman kalau mau nambah catatan ya paling sedikit-sedikit aja. Karena waktu kita nggak banyak ya sampai jam 9. Yang ini. Tentukan solusi khusus. Sama ya, kita cari YP juga. Tentukan solusi khusus dari Y2 aksen ditambah 2Y aksen 1 dikurangi 3Y sama dengan 4Y min 3X. Karena ruas kanannya adalah bilangan eksponensial, maka YP-nya kita coba seperti ini. YP-nya ini adalah A ya, ini saya salah. Ini harusnya A. AE pangkat min 3X. Kalau YP-nya AE pangkat min 3X, maka kita punya yang namanya ya satu aksen. Turunan dari ini apa? Kamu tanya deh, salah satu. Ririn dan Soleha, turunan dari iya, Bu. A, X adalah? Masih tetap kan, Bu? Yakin? Enggak. Ada yang bisa jawab nggak? 1/E. 1/E, terus? Tapi itu pangkat 3 ya? Pangkat min 3. Perhatikan. Ayo, Bentar. yang lain bantu. Ananda Dirgari. Ayo Ananda. Turunan dari AE pangkat min 3X adalah? Jadi yang kayak bentuk klon itu bukan, Bu? Kalau pangkatnya X, Bu, saya lupa. Aduh, masa harus ngulang kalkulus lagi nih kalian? Saya baru bangun, Bu. Aduh. Ayo, siapa yang bisa? Dit. Adit. Jawabannya apa, Dit? Belum, Bu. Jawabannya garuk-garuk kepala. Yang lainnya Kurang dong. tahu, Bu. Ipan Ripana, jangan-jangan baru bangun juga nih. Belum diaktifkan. Pan mana? Ayo Pan, jawabannya apa Pan? Turunan pertama dari A, F pangkat min 3X. Padahal ada di situ ya. Jawabannya. Aduh. Ini dua aksennya apa? Ini kan ada di sini clue-nya. Ini setelah kita substitusi ke sini. Ya, teman-teman. Yang baru bangun tidur, ayo cuci mukanya dulu. Supaya nanti masuk nih apa yang saya sampaikan. Y2 aksen adalah 9A pangkat min 3X. Ini ada kesalahan. 9A pangkat min 3X. Kemudian 2 kali Y 1 aksen. 2 dikali min 3. Min 6 pangkat min 3X. Min 3 dikali Y. Min 3A pangkat min 3X. Jadi kalau ada typo-typo gini nanti tolong dibetulkan ya. Kemudian di ruas kanannya kita punya ruas kanannya adalah 4 min 3X.
Ini ada A juga ya. Kalau kita sederhanakan bentuknya, ini kan sama-sama A pangkat min 3X. Jadi sini kita punya 9 dikurangi 6 dikurangi 3. Kalikan A pangkat min 3X sama dengan 4 pangkat min 3X. 9 dikurangi 6 kurangi 3, 0 kan? Tidak mungkin bilangan eksponensial itu katanya bernilai 0. Jadi solusi ini salah. Lalu gimana dong caranya? Saya share lagi. Ini ada yang namanya kaidah modifikasi. Sudah terlihat? Nanti saya bagikan sama teman-teman juga ya. Ada kaidah apa di atas? Kaidah dasar, kemudian kaidah modifikasi, dan kaidah jumlah. Jadi kalau misalnya hasilnya nggak ketemu, teman-teman lihat lagi ke sini. Nah ini kemarin saya sempat menyampaikan bahwa ada yang namanya tabel, misalnya Rx-nya bentuknya seperti ini, pilihan YP-nya dikasih tahu ya, bentuknya akan seperti ini. Kemudian kalau ada pangkat yang kemarin, di sini ada tulisannya KN X pangkat N, kalau saya menulisnya A, B, C, D, sama saja. Bentuknya trigonometri, maka YP-nya adalah K cos BX ditambah M sin BX, atau A cos BX tambah B sin BX. Ya, ini ketentuan-ketentuannya. Kalau misalnya kalian mentok, hasilnya kok nggak ketemu, nah baru kita gunakan kaidah-kaidah seperti ini. Kalau misalnya nanti di sebelah kanannya Rx-nya ternyata gabungan dari dua ini, maka pilihan YP-nya adalah gabungan dari kedua YP juga. Untuk yang soal barusan, kita lihat kaidah modifikasi. Jika Rx adalah solusi bagi persamaan homogen padanan, persamaan bentuk umum ya, maka kalikan YP pilihan Anda dengan X atau dengan X kuadrat kalau solusi ini berasal dari akar kembar. Maka tadi A pangkat X kita kalikan dengan X, jadi AX pangkat X. Lagi ke contoh soal. Dengan mencoba kaidah yang tadi, maka bentuknya kita kalikan dengan X yang ini ya. Yang asalnya hanya seperti ini. 3X tadi kan. Kita kalikan dengan X, sehingga diperoleh bentuk YP yang baru. Seperti ini. Ya, aksen satunya, bagaimana cara menurunkan ini? Menurunkan ini aja kalian sudah bingung, apalagi menurunkan yang satu ini. Turunan pertamanya adalah A pangkat min 3X dikurangi ya, ditambah min 3 dikalikan ke depan, min 3 AX pangkat min 3X. Atau kita buat bentuk yang sederhananya, karena sama-sama mengandung unsur ini, yang ini kita keluarkan, diperoleh, di sini kan ada koefisien 1, di sini min 3X. 1 dikurangi 3X dikali A, pangkat min 3X. Oke. Kemudian kita turunkan lagi dari sini. Ya, dua aksennya adalah min 3AE tanpa X ya di sini. Min 3 dikalikan ke depan, min 3AE pangkat min 3X. Ditambah min 3 dikali 1 dikurangi 3X dikali AE pangkat min 3X. Kita sederhanakan. Min 3 dikali 1 dikali ke sini ya. Jadi kita kalikannya seperti ini. Jadi min 3AE min 3X. Kemudian kalikan lagi ke sini. Jadi
Min 3 kali min 3 positif 9X. Yang satu suku. Ada yang satu suku enggak di sini? Ini dengan ini ya, jadi min 6. Yang positifnya kita taruh di depan 9AE. AX E pangkat min 3X dikurangi 6. Sederhanakan lagi bentuknya. 9X dikurangi 6. A dan bilangan eksponennya kita keluarkan. Nah, seperti di sini. Ya. Jadi kalau misalnya tidak dikalikan dengan X, kita nggak akan nemu solusinya. Khawatir ini saya rekam juga. Lalu hasil yang tadi kita masukkan ke sini. Seperti biasa. Kalau sudah dapat Y dan turunan-turunannya, kita masukkan ke soal. Y dua aksennya adalah ini, kemudian 2 dikali Y1 aksen, 2 dikali Y1 aksen, ya. 3 dikali Y. Ini Y2 aksen. Lalu ini. Satu aksen dan ini adalah Y. Kita cari yang berpadanan dengan Rx atau Sx atau ruas kanan. Min 4A pangkat min 3X. Di sini berarti nggak ada unsur X-nya kan? Nah, kita cari yang tidak ada unsur X-nya. Setelah disederhanakan secara aljabar biasa, diperoleh yang berpadanan dengan ruas kanan adalah ini. Min 4A pangkat min 3X. Sehingga kita ubah lagi bentuknya. Min 4A. Ininya kita keluarkan ya. Sama dengan 4. Jadi, A-nya adalah negatif 1. Ingat lagi, YP adalah AX E pangkat min 3X. A-nya berapa? Negatif 1. Negatif X E pangkat min 3X. Nah, ini ya. Itu hasilnya. Yang ditanyakan untuk contoh tipe ini hanya YP-nya saja. Ada pertanyaan? Feril Firmansyah, ada pertanyaan? Bisa dimengerti nggak? Bisa, Bu. Oke. Jadi ntar saya banyak nanyanya sama yang kameranya nggak diaktifkan deh. Ada contoh lain. Sebentar. Contohnya hampir sama seperti tadi ya. Ini kita tulis aja contoh 4. Y2 aksen ditambah 4Y sama dengan
8x kuadrat. Yang ditanyakan cari solusi, carilah solusi non homogen. Berarti kita diminta untuk mencari YH dan YP. YH-nya adalah cara nyari YH-nya gimana? Lambda kuadrat ditambah 4 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga lambda sama dengan plus minus akar 4. Lambda 1 adalah, ya dong, jangan pada diam. 2, Bu. 2. Negatif -2. 2. Masih ingat? Cara menulis YH-nya gimana? Ini disebutnya kasus apa? Akar kembar. Akar kembar. C1, C2. Yakin ini akar kembar? Akar kembar yang seperti apa? Baru kemarin loh. Konjugat kompleks ya, sehingga dia menggunakan ini, benar nggak sih? Benar nggak? Konjugat kompleks. Iya, Bu, benar, Bu. Saya salah. Jadi hanya gimana cara nulisnya? Jadi kalau saya nulis salah, coba kalian ikut-ikut aja. Iya. Belum tentu benar ya. Nanti koreksi lagi ya. Ini baru YH, kemudian YP. Untuk mencari YP, kita lihat ruas kanan. Bentuknya 8x kuadrat. Nah, kira-kira bentuk YP-nya seperti apa ya? Masih ingat nggak? Baru kemarin kita bahas. Yang bentuknya mirip seperti ini. Saya nanya satu aja dulu. Ini bentuknya apa sih? Termasuknya ke dalam fungsi apa? Ya, Sx-nya 8x kuadrat. Masih ingat kan di slide pertama itu katanya untuk yang non homogen, ruas kanannya bisa berupa bilangan eksponensial, trigonometri atau sinusodal, kemudian ada polinom, ya. Lalu ada apa lagi? Konstanta dan sebagainya. Ini termasuk yang mana? Ayo Kating, kok nggak ada suaranya Kating? Jangan pada ngelamun. Ini masuknya ke fungsi apa? Eksponensial bukan, Bu? Polinomial kan, Bu? Polinom, Bu. Polinom. Sehingga kalau misalnya bentuknya polinom seperti ini, polinomnya orde 2 ya. Maka bentuknya seperti apa YP-nya? AX kuadrat plus BX plus C.
AX kuadrat plus BX plus. Tadi siapa yang jawab? Betul ya? Karena dia fungsinya polinom order 2, sehingga YP yang kita gunakan sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kalau tadi yang saya share tuh, apa namanya, tabel, menggunakan seperti ini. X ditambah A0, sama aja. Karena ini lebih ribet, saya gunakan ABC aja deh. Selanjutnya bagaimana? Sudah kita tentukan YP-nya. Lalu apa lagi? Ingat ya, metodenya adalah dan substitusi. Artinya YP-nya kita cari Y aksen satunya. 2A. 2AX ditambah B. Kedua aksennya adalah 2A. Baru kita masukkan lagi. Kemana? Sini. 2A ditambah 4. Y. Y-nya mana? Langsung kita kalikan ya. 4AX kuadrat ditambah 4BX ditambah 4C sama dengan 8X kuadrat. Sekarang yang sepadan, yang berpadanan dengan ini. 4AX kuadrat sama dengan 8X kuadrat, sehingga A-nya adalah 2. Ya. Kita udah peroleh A-nya 2. Sekarang cari yang B. 4BX. 4BX. Di ruas kanan nggak ada yang X-nya pangkat 1. Maka B-nya 0. Sekarang cari yang C. Yang berpadanan dengan C. 4C sama 2A. 2A ditambah 4C sama dengan, yang konstanta doang nggak ada kan? Konstantanya kita buat 0. A-nya berapa? 2. 2 kali 2, 4 ditambah 4. C sama dengan 0. Sehingga C sama dengan min 1. Udah punya YH. A, B, dan C udah kita peroleh. Maka kita tulis di sini. Nah, warna ini aja deh. Y, X sama dengan A cos 2X ditambah B sin 2X. Kemudian kita masukkan YP. Ditambah 2AX kuadrat. Y-nya 0. Nggak ada. Ya, 0 kali X, 0. Y-nya min 1. Min 1. Itu. Ya, kalau saya lagi ini perhatikan ya. Kalau saya lagi menjelaskan supaya paham. Sampai sini ada pertanyaan? Kita bahas satu soal lagi. Yang terakhir.
Y 2 aksen, 3Y 1 aksen, ditambah 2Y sama dengan E pangkat X. Yang ditanyakan adalah solusi non-homogen, ya, IH dan YP. Sekarang kita balik YP-nya dulu. YP kalau kita punya SX-nya E pangkat X, maka bentuk YP-nya ya Allah. AX plus B, Bu. Gimana? AX. Apanya AX plus B? Kan ini bilangan eksponen. Kalau kita gunakan E pangkat X ya, kita cek dulu E pangkat X. Y aksen satunya E pangkat X. Y 2 aksennya E pangkat X. Setelah itu kita substitusi. Kenapa ya kayak begini terus? Kita masukkan Y 2 aksennya E pangkat X. E pangkat X. Kemudian min 3 E pangkat X. Plus 2 E pangkat X sama dengan E pangkat X. Kita jumlahkan koefisiennya 1 dikurangi 3 ditambah 2. 0 kan? Sehingga yang ini berarti salah. Maka kita kalikan dengan X. Oh ini ada A-nya ya. Saya lupa. Jadi YP-nya A, X, E pangkat X. Aksen satunya adalah aksen satunya apa nih? A, E pangkat X ditambah A, X, E pangkat X. Kita sederhanakan. A dan E-nya kita keluarkan ya. Maka di sini tinggal 1 ditambah X. Kemudian Y 2 aksennya A, E pangkat X ditambah, ini koefisiennya 1 kan, 1 dikali 1 tambah X, jadi tetap ya, 1 ditambah X, E pangkat X. Satu dikalikan ke sini, kita keluarkan lagi. X. Ini menjadi 2 ditambah X. Bisa diikuti? Kopi dulu tentengan.
Setelah ini kita masukkan ke sini ya. Setelah dimasukkan, saya kasih langsung jawabannya aja deh. YP-nya akan menjadi negatif X, E pangkat X. Artinya A-nya sama dengan negatif 1. Sekarang YH. YH-nya berapa? Sebutkan aja deh langsung hasilnya. Akar-akar dari min 3, kita punyanya lambda kuadrat min 3 lambda plus 2. Dengan 0, maka akar satunya berapa, akar 2-nya berapa? Pan, Ipan. Konsen dong, Pan. Ya, walaupun kita daring, tetap aja kita seperti di kelas. Bu, jawabannya lambda 1 min 1, lambda 2 min 2. Bentar Bu, belum ini. Min 1. Berarti 1 dan 2, Bu. 1 dan 2. Iya. Kenapa 1 dan 2? Kan akarnya kan Bukan min 1, min 2. Kan jawabannya kan lambda dalam kurung lambda min 1 tutup kurung, terus dalam kurung lambda min 2 tutup kurung. Berarti kan kalau dihituin 1 dan 2, Bu. Ya, sehingga YH-nya adalah gitu ya. Kalau kita gabung sama YP min X, E pangkat X. Ini adalah solusi non-homogen. Sekarang kalau misalnya ada soal seperti ini, Y 2 aksen ditambah 2Y aksen 1 ditambah 5Y sama dengan 16 E pangkat X ditambah sin 2X. Carilah YH dan YP. Ini disubmit hari ini maksimal jam 11. Satu soal aja. Oke. Sampai sini dulu ya. Tulis dulu. Y2 aksen, Y2 aksen ditambah 2Y aksen 1 ditambah 5Y sama dengan 16E pangkat X ditambah sin 2X. Saya share dulu tugasnya di Google Classroom.
Oke, kita dokumentasi dulu ya. Oke, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.